Hai, selamat datang di channel aku. Kali ini kita mau membaca tentang bagaimana sih pendapat dia, pandangan dia tentang arti sebuah keluarga atau em, lembaga pernikahan ya. Bagi dia menikah itu seperti apa, intinya seperti itu. Sebelumnya aku mau say thank you untuk kamu yang udah like, subscribe, dan komen. It means a lot. Kalau kamu punya pertanyaan tentang readingan aku kali ini, kamu boleh taruh ketik komentar di kolom komentar. Atau kalau kamu mau booking personal reading, kamu bisa kontak aku. Caranya ada di description box. Tuh, buat kamu yang masih bingung gimana cara memilih decknya, tutup mata, gosok kedua telapak tangan, terus pilih aja mana yang paling resonate. Kenapa tutup mata? Pertama, supaya tidak terdistraksi oleh gambar dan warna. Gitu. Kedua, yang paling penting itu supaya kita connect dengan hati kita, dengan intuisi kita, kata hati kita. Tuh, karena hanya itu yang bisa merasakan yang namanya energi yang dipancarkan oleh sekitar kita, baik orang lain maupun lingkungan gitu ya. Itu. Aku biasanya posting tiap Senin sampai Jumat jam 11 lewat 11. Belakangan ini kebanyakan sih jam 11 lewat 11 malam ya. Kalau 11 pagi sudah agak jarang. Kenapa 11 yang aku pilih? Karena aku meyakini 11 itu adalah portal manifestasi. Yang aku mau manifestasikan di sini spesial atau khusus tentang relationship. Kenapa? Karena relationship itu penting dalam kehidupan kita. Ketika kita bisa memasteri ilmu tentang relationship, baik dengan diri sendiri, orang lain, dengan alam semesta, dengan pencipta kita, dengan keuangan, dengan pekerjaan ataupun bisnis, kemudian kita bisa menemukan potensi-potensi yang ada di baliknya, kita optimalkan potensi itu, maka kualitas hidup kita itu akan menjadi jauh lebih baik. Oh ya, untuk kamu yang tertarik untuk mengenali diri sendiri lebih dalam, life path kamu itu seperti apa, kamu bisa add Instagram lembaga aku @consultant_Shagadelic. Di situ kamu bisa kontak langsung aja, kamu bisa lihat apa yang bisa digali dari diri kamu, atau kamu bisa juga add Instagram aku empress_shagadelic_authentic. Oke, langsung aja kita ketemu di file pilihan kamu. Hai, untuk kamu yang pilih file nomor 1, ini readingan kamu. Gimana sih pandangan dia tentang sebuah keluarga itu seperti apa? Atau bagi dia, berkeluarga itu seperti apa sih? Kita lihat untuk file 1 ya. Kenapa ini penting? Bentar, semua readingan aku ini sifatnya timeless reading ya. Jadi kapanpun kamu simak videonya sesuai dengan tanggal kamu menyimak. Kenapa ini penting? Karena kenapa aku reading ini ya, supaya kamu tahu pandangan dia seperti apa, pandangan kamu seperti apa. Kalau memang ada yang harus dibicarakan, dibicarakan sebelum kalian menentukan komitmen jangka panjang, dan kalian tidak perlu membuang waktu jika tidak satu visi dan misi, tidak satu pandangan. File 1, file 1, file 1. File 1, kita lihat ya gimana ya cara dia memandang sebuah keluarga. Three of Cups, oke. Eight of Swords, Four of Swords, King of Pentacles,
Five of Cup, Page of Cup, Ten of Pentacles, Ten of Sword, Ten of Pentacles, okay. Nine of Pentacles, Ace of Cup, Ten of Wands, Eight of Wands. Oke, vibes yang kerasa di sini adalah Pentacles, Earth sign itu Capricorn, Taurus, dan Virgo. Dan ini cukup kompleks ya. Itu bagi dia keluarga itu adalah ya mendirikan sebuah membangun keluarga itu memang dia tahu tidak mudah, banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Kemudian dia tipe orang yang gimana ya, kalau misalnya ada perselisihan, ada kesalahpahaman, itu diselesaikan saat itu juga supaya tidak menjadi drama, tidak berlarut-larut. Setelah diungkapkan, diselesaikan masalahnya, berbaikan, kemudian tidak diungkit lagi kayak gitu. Dan bagi dia komunikasi itu sangat penting dalam sebuah keluarga, berarti dia menginginkan komunikasi yang clear dan jangan cuman itu kayak direncanakan aja tanpa ada eksekusi gitu. Jadi dia mau progres, dan progresnya itu bagi dia itu harus cepat. Jadi dia ini tipe mungkin ada fire sign-nya ya. Fire sign, kamu cek natal chart-nya, Sun, Moon, Rising kamu atau dia. Tapi karena kita ini tanya tentang dia, bisa jadi dia fire sign. Fire sign itu Aries, Leo, dan Sagittarius. Itu. Dan terutama dalam sebuah keluarga itu ya harus ada cinta bagi dia gitu. Jadi memang harus ada feel bondingnya, itu harus ada kasih di dalamnya itu. Dan memang dia sepertinya ya tahu ya tentang memang mau memiliki anak, atau salah satu di antara kalian ada yang sudah memiliki anak. Mungkin aja nih situasinya adalah ada yang pernah divorce, salah satu di antara kalian atau kalian. Itu. Dan dalam jadi dalam pernikahan itu juga kayak tidak boleh ada yang mengekang lah gitu. Ada waktunya untuk bersama teman, ada waktunya untuk bersama pasangan, bersama ya anak-anak mungkin, bersama keluarga besar gitu. Jadi ya bukan seimbang sih, tapi dia mau semuanya itu ada gitu loh. Memang repot sih, tapi dia mau sih repot, dan dia ngerti bahwa pernikahan itu atau membentuk sebuah keluarga itu hal yang tidak mudah, yang kompleks, dan bagi dia memang materi itu penting gitu. Karena kan kita paling nggak ada 6 aspek ya, 6 aspek yang aku tahu yang signifikan ya bagi seseorang, yang penting bagi seseorang. Ada family di situ, ada finance, ada wellness, kemudian ada relationship, ada life purpose, ada kontribusi gitu. Bagi dia yang paling penting itu ya finance dan finance, wellness, itu keluarga yang berkecukupan, damai, tidak banyak drama. Dan satu lagi ya
Ya, finance dan wellness ini lebih ke arah situ sih. Sama relationship mungkin ya bagi dia yang penting itu. Kasih sayang. Itu coba kita lihat ya. Apa ya pandangan dia? Arti sebuah keluarga bagi dia itu apa? Jadi kamu punya bayangan kalau misalnya berkeluarga bersama orang ini. Cuman balik lagi ini kan pandangan dia ya, belum tentu dilakukan ya. Ini kan gambaran ideal dia tentang sebuah keluarga. Ya bagi dia ini memperkuat bahwa secara keuangan, secara finansial memang harus mapan gitu. Karena salah satu sumber kebahagiaannya, sumber apa ya, memang sih uang itu tidak mampu memberi kebahagiaan. Gitu, bagi dia seperti itu. Tapi dengan memiliki banyak uang, bisa membeli experience gitu. Dia ini tipe orangnya realistis dan memang nggak segan-segan sebagai provider ya. Ya dia yang mencari, dia yang menyiapkan. Jadi kalau memang progresnya lambat, memang dia sedang menyiapkan gitu. Dia siap secara finansial terutama. Karena kalau secara mental di sini, ya dia sudah lumayan siap lah. Gitu. Satu lagi yang penting bagi dia adalah tentang seksual. Itu penting juga bagi dia. Jadi mempererat bondingnya itu ya seperti itu. Gitu. Jadi kegiatan secara seksual juga ya mungkin harus aktif. Dan apa ya, ini kan tipe orangnya itu apa ya, ada sisi romantisnya juga gitu ya, harus semangat lah gitu. Oke, untuk kamu yang pilih pile nomor 1, itu readingan kamu, semoga resonate ya. Seperti biasa, aku selalu berpesan, apapun pilihan kamu memilih untuk single kah, in relationship kah, menikah, even divorce sekalipun, asalkan kamu tidak kehilangan jati diri kamu hanya untuk memenuhi ego, ekspektasi, dan standar orang yang kamu cintai. Oke, thank you and see you. Hai, untuk kamu yang pilih pile nomor 2, ini readingan kamu. Kita lihat bagaimana sih pandangan dia tentang arti sebuah keluarga. Bagi dia menikah itu, membentuk keluarga itu seperti apa. Pile 2, kita kolek dulu energinya. Semua readingan aku ini sifatnya timeless reading, jadi kapanpun kamu simak videonya sesuai dengan tanggal kamu menyimak. Pile nomor 2, pile 2, pile 2. Queen of Cups. Eight of Cups, the Lovers, Three of Swords, Five of Cups, Five of Wands, Page of Swords. Okay, Two of Wands,
Page of Pentacles, King of Swords, High Priestess, plus Five of Swords. Oke, yang kerasa vibes-nya di sini kamu cek natal chart kamu, Sun, Moon, Rising-nya. Water sign Pisces, Cancer, Scorpio, dan air sign Gemini, Libra, dan Aquarius. Wah, bagi dia itu sebuah keluarga itu kayak apa ya? Segala sesuatu itu harus dihadapi bersama. Gitu. Dia tahu ketika dia memilih untuk berkeluarga, ketika dia bilang bahwa dia mau, berarti secara feels dan secara logika itu ya menurut dia dia sudah cukup oke gitu. Tapi memang dia ada sedikit trauma ya tentang gambaran dia tentang sebuah keluarga, karena mungkin dia berasal dari keluarga yang bisa jadi broken home gitu, atau dia pernah berkeluarga sebelumnya dan dia divorce ya itu, atau dan penyebabnya itu yang ada di sekitar dia mungkin ya, yang dia tahu bahwa sebuah keluarga itu pasti ada intriknya gitu. Makanya mungkin itu yang buat dia itu agak maju mundur tentang berkeluarga. Jadi gambaran dia tentang keluarga itu agak sedikit ini ya, agak tanda kutip rusak ya gitu, karena tidak ada kedamaian mungkin di dalamnya, yang ada itu perselisihan gitu, dan kayak ya banyak menguras energi ya gitu, dan at the end ya memang ada yang ditinggalkan sih gitu. Mungkin dia berasal dari keluarga yang broken home-nya itu karena cheating. Bisa jadi cheating, bisa jadi ini KDRT, mungkin itu juga bisa. Atau circle-nya dia memiliki teman-teman yang kebanyakan korban dari cheating atau KDRT itu. Dan ditambah lagi dari sosmed juga ya memang banyak sih dia lihat seperti itu. Jadi bagi dia gambaran tentang sebuah keluarga itu ya memang penuh perjuangan gitu. Jadi kayak harus tetap siaga gitu loh. Dan dia sangat memilih untuk memilih orang dengan siapa dia akan membentuk keluarga gitu. Ini sih kalau aku lihat dari semua kartu-kartunya, ini masih ada tanda kayak trauma ya gitu. Ini lebih dari hati-hati sih. Ini lebih ke arah trauma karena ada kecemasan di situ aku lihat. Coba kita lihat gambaran dia apa sih tentang sebuah keluarga itu apa. Karena bagi dia ya keluarga itu yaitu pernikahan itu kayak gambling mungkin ya. Gitu, berjalan seiringnya waktu ya rasa cinta itu bagi dia bisa luntur gitu. Jadi
ya itu lebih banyak nggak enaknya sih menurut dia. Tuh mungkin itu yang bikin dia agak takut ya untuk berpasangan lagi. Kalau memang dia pernah dalam toxic relationship, coba cek hubungan dia dengan figur wanita, figur ibu. Figur ibu itu bukan berarti ibu kandung ya, bisa jadi figur yang membesarkan dia, perempuan itu gimana, perempuan-perempuan di sekitar dia itu seperti apa. Biasanya sih kalau begini sih ada masalah sih dengan itu gitu. Dan ini memang banyak itu ketakutan irasional itu, mungkin banyak terjadi di sekitar dia yang sudah dia lihat lama-kelamaan. Yang tinggal itu menikah itu karena formalitas gitu, karena mempertahankan apa yang sudah terlanjur dipilih. Ya prinsipnya bagus sih bahwa menikah itu cuman mungkin sekali ya seumur hidup ya, harapannya sih seperti itu gitu. Tapi biasanya orang dengan tipe seperti ini ketika kamu sudah bisa meyakinkan bahwa kamu loyal sama dia, dia akan loyal banget sama kamu dan gak akan macem-macem, karena dia tahu rasanya disakiti itu tidak enak, dia tahu rasa ditinggalkan atau diabaikan itu seperti apa, maka dia gak mau membuat itu ke orang lain gitu. Tapi balik lagi ya, ini kan pilihan kamu yang menjalani. Tapi ada sebaiknya kalau kejadiannya memang seperti ini, sebaiknya sih healing aja dulu sebelum memutuskan untuk long term commitment relationship. Oke, untuk kamu yang pilih pile nomor 2, itu readingan kamu, semoga resonate ya. Seperti biasa aku selalu mengingatkan, apapun pilihan kamu memilih untuk single kah, in relationship kah, menikah, even divorce sekalipun, asalkan kamu tidak kehilangan jati diri kamu hanya untuk memenuhi ego, ekspektasi, dan standar orang yang kamu cintai. Oke? Thank you and see you. Hai, untuk kamu yang pilih pile nomor 3, ini readingan kamu. Kita lihat bagaimana sih pandangan dia tentang arti sebuah keluarga itu seperti apa. Pernikahan di mata dia itu seperti apa sih? Untuk pile 3, kita collect energinya. Semua readingan aku sifatnya timeless reading, jadi kapanpun kamu simak videonya sesuai dengan tanggal kamu menyimak, oke? Oke, untuk pile 3. Oke, kita lihat yang keluar kartunya. Oke, two of wands, eight of cup, six of wands. Oke, kita lihat, kita naikin ke atas dulu ya. Oke, of wands, seven of swords. Oke. Hierophant. Wow, Emperor. Seven of Cup, Queen of Sword, Ten of Sword, Six of Sword, Ace of Sword, King of Cup.
Oke, bagi dia pernikahan itu, oh ya, yang kerasa di sini vibes-nya ya, water sign, Pisces, Cancer dan Scorpio. Dan ini yang kerasa ini sebenarnya lebih ke arah air sign ya. Air sign itu Gemini, Libra dan Aquarius. Oke, kita lihat. Ya, bagi dia itu pernikahan itu atau sebuah keluarga itu tuh kayak aku nggak ngerti ya. Mungkin dia pernah ada kepahitan kah? Kayak gitu. Tapi dia memandang pernikahan itu ya dia termasuk orang yang konvensional ya dalam memandang pernikahan atau sebuah keluarga itu ya keluarga yang klasik lah gitu. Mungkin di sekitarnya dia ngelihat bahwa ya memang kayak keluarga itu harus bareng-bareng kayak gitu. Ada keluarga juga yang harus ada satu. Oh, oke. Jadi konvensional itu dalam artian bagi dia laki-laki itu mempunyai kuasa tertinggi dalam sebuah keluarga gitu. Yang pihak perempuan harus nurut gitu. Apapun yang terjadi, suka atau nggak suka, karena dia sudah ibaratnya kayak dia nggak salah juga sih, karena kan memang ada di beberapa agama yang aku tahu bahwa ibaratnya suami itu kan imam dari perempuan gitu. Jadi ketika seorang wanita memilih suami, maka ya dia harus siap-siap merajakan suaminya gitu. Tapi ada satu hal yang perempuan itu lupa gitu. Dia berhak memilih pria macam apa yang layak untuk dirajakan gitu. Dan pilihlah laki-laki juga yang meratukan perempuan gitu kurang lebih. Jadi dia agak konvensional memandang pernikahan, kurang lebih seperti itu ya, bahwa memang laki-laki itu kepala keluarga, tugasnya mencari nafkah, perempuan itu adalah mengurus rumah tangga gitu. Itu bayangan dia ya gitu. Dan segala sesuatu itu harus dibicarakan dengan jelas, tidak ada yang disembunyikan. Tuh, jadi komunikasi itu bagi dia itu harus ada, dan dia nggak keberatan untuk ibaratnya memulai dari nol lagi. Ini ada salah satu tanda bahwa ada yang divorce ya dalam hubungan ini, gitu. Atau mungkin salah satu di antara kalian berasal dari keluarga yang broken home. Gitu, orang tua kalian, kamu atau dia ada yang bercerai atau meninggal gitu. Jadi ya dia memandang pernikahan itu atau keluarga itu ya begitu aja sih gitu, tidak terlalu banyak ini ya masalah harusnya sih, karena satu suara gitu. Memang harus laki-laki yang mengambil keputusan, punya kuasa penuh untuk mengambil keputusan gitu. Ini kan ada sign-nya Aries juga ya di sini. Dan kemana-mana itu
apa ya? Ya gimana ya, kalau imam itu kan ya memang harus dia anggap ya imam itu ya keputusannya juga memang harus kompleks, dari semua sisi itu dipikirkan gitu. Kalau yang pilih file ini adalah perempuan, kalau kamu yang pilih file ini kamu perempuan, ya bagi kamu pernikahan itu ya laki-lakinya itu bisa apa bukan. Kalau yang memilih file ini laki-laki, berarti perempuan kamu itu menganggap ya bahwa harusnya kamu memang yang pengambil keputusan, tapi di sisi lain juga ya memang harus lembut lah. Leader, bukan bosi, tapi ke arah leader ini. Gitu, bahwa suami itu tugasnya nge-lead, bukan ngebos. Tuh, coba kita lihat kartu tambahannya. Arti pernikahan, arti keluarga, bagaimana dia memandang sebuah keluarga atau pernikahan itu seperti apa sih? Tiga ya, oke. Nah, itu harus terbuka memang. Apa-apa, segala sesuatunya itu harus dibicarakan sebelumnya. Dia tidak keberatan apa namanya, misalnya kamu yang pilih file ini adalah apa, intinya nggak keberatan kalau misalnya laki-lakinya yang mengambil keputusan, asalkan dibicarakan terlebih dahulu atau mengkomunikasikannya dengan baik. Kuncinya adalah di komunikasi gitu. Overall sih ini apa ya, intinya sih dia menginginkan keluarga atau pernikahan yang tidak banyak drama gitu, tidak banyak protes, maunya sih sebenarnya seimbang, semua itu bareng-bareng gitu. Oke, untuk kamu yang pilih file nomor 3, itu readingan kamu, semoga resonate ya. Seperti biasa aku selalu berpesan, apapun pilihan kamu memilih untuk single kah, in relationship, menikah, even divorce sekalipun, asalkan kamu tidak kehilangan jati diri kamu hanya untuk memenuhi ego, ekspektasi, dan standar orang yang kamu cintai. Oke, thank you and see you.